Selain kepindahan pemain sepak bola, bursa transfer musim baru juga kerap menyajikan kepindahan pelatih. Hingga berakhirnya musim ini, sudah ada beberapa pelatih yang resmi atau tinggal menunggu diresmikan saja kepindahan ke klub barunya. Seperti Arne Slot ke Liverpool, Hansi Flick ke Barcelona, Thiago Motta ke Juventus, hingga Vincent Kompany ke Bayern Munchen. Berbeda dengan 4 pelatih tadi yang sudah memiliki klub baru untuk dilatih musim depan, 9 pelatih dengan CV top ini masih menganggur hingga sekarang. Yuk, simak ulasan siapa saja pelatih top yang masih menganggur hingga saat ini dan kira-kira klub mana yang tertarik untuk merekrut mereka dalam video ini. Sebelum menyaksikan video ini lebih lanjut, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Serta nyalakan juga loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari Bench Football Indonesia. Pelatih dengan CV mentereng pertama yang masih nganggur hingga saat ini adalah Jose Mourinho. Pasca dipecat oleh AS Roma pada bulan Januari lalu, pelatih asal Portugal itu belum melatih lagi. Jose Mourinho yang menjuluki dirinya sendiri dengan sebutan The Special One bisa dikatakan sebagai pelatih jaminan trofi bagi setiap klub yang ia latih. Ya, kecuali saat Mourinho melatih Tottenham Hotspur. Tidak hanya menjadi pelatih jaminan trofi, Jose Mourinho juga merupakan pelatih yang kaya pengalaman karena memiliki pengalaman melatih di 3 liga top dunia. Klub yang ia latih pun tidak main-main. Real Madrid di Spanyol, Chelsea, Manchester United, dan Tottenham Hotspur di Inggris, serta Inter Milan dan AS Roma di Italia. Sepanjang karirnya, Mourinho telah memenangkan 2 Liga Champions bersama Porto di musim 2003-2004 dan bersama Inter Milan di musim 2009-2010. Bersama Inter di musim 2009-2010, Mourinho bahkan berhasil mempersembahkan treble winners. Jose Mourinho juga telah memenangkan 3 Liga top dunia. Di Inggris, manajer berusia 61 tahun itu berhasil 3 kali membawa Chelsea menjuarai Liga Inggris. Di Italia, Inter Milan menjadi tim yang berhasil dibawa back-to-back meraih Scudetto oleh Mourinho. Sedangkan di Spanyol, Mourinho berhasil mempersembahkan gelar juara La Liga untuk Real Madrid dengan raihan 100 poin yang hingga saat ini masih menjadi rekor poin tertinggi klub dalam satu musim. Dilansir dari Evening Standard, saat ini Chelsea menjadi klub yang meminati jasa Jose Mourinho di musim depan. Bersama dengan beberapa nama lain, manajemen The Blues sedang mempertimbangkan untuk kembali merekrut Mourinho. Jika benar-benar kembali ke Chelsea, maka ini akan menjadi kali ketiga bagi Jose Mourinho kembali ke Stamford Bridge. Selama 2 periode sebelumnya menukangi Chelsea, Mourinho selalu berhasil mempersembahkan gelar juara bagi klub asal London itu. Pelatih top kedua yang tersedia di bursa transfer kali ini adalah Massimiliano Allegri. Pelatih asal Italia itu belum melatih lagi setelah dipecat oleh Juventus pasca memenangkan Coppa Italia musim ini. Sepanjang karir kepelatihannya, Massimiliano Allegri sudah berkali-kali melatih klub-klub yang bermain di Serie A. Sehingga, pelatih berusia 56 tahun itu bisa dikatakan sudah mengenyam asam garam kasta tertinggi sepak bola Italia itu. Prestasi Allegri selama melatih pun tidak main-main. Massimiliano Allegri telah kenyang memenangkan trofi-trofi bergengsi di Italia bersama 2 klub top Serie A yaitu Juventus dan AC Milan. Bersama Juventus, Massimiliano Allegri telah memenangkan 5 kali Scudetto, 5 kali Coppa Italia, dan 2 kali Supercoppa Italia. Sedangkan bersama AC Milan, Allegri berhasil memenangkan 1 Scudetto dan 1 Coppa Italia. Saat ini, belum ada klub yang dikabarkan tertarik untuk menggunakan jasa Allegri di musim depan. Sebaliknya, media La Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa pemecatan yang dilakukan oleh Juventus terhadap Allegri berpeluang menjadi sengketa di pengadilan. Hal ini tidak terlepas dari kontrak Allegri bersama Juventus yang sebenarnya masih akan berlangsung hingga bulan Juni tahun 2025 mendatang. Nama pelatih top ketiga yang belum terikat kontrak dengan klub maupun timnas manapun hingga saat ini adalah Zinedine Zidane. Sepanjang karir kepelatihannya hingga sekarang, Zidane hanya pernah melatih Real Madrid Castilla dan Real Madrid Senior. Walaupun di tingkat senior, Zidane hanya pernah melatih Real Madrid, namun prestasi yang ditorehkan oleh manajer asal Prancis itu bagi Real Madrid sangatlah luar biasa. Pada periode pertamanya menjadi manajer Real Madrid yaitu pertengahan musim 2015-2016 hingga musim 2017-2018, Zidane berhasil mempersembahkan hat-trick Liga Champions yang bersejarah bagi Real Madrid. Tak hanya sukses besar di UCL, Zidane juga berhasil mempersembahkan 1 gelar juara La Liga, 1 gelar juara Piala Super Spanyol, 2 gelar juara Piala Super UEFA, dan 2 gelar juara Piala Dunia antar klub dalam periode pertamanya melatih Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan.
Pada periode keduanya menukangi Real Madrid yaitu pada pertengahan musim 2018-2019 hingga musim 2020-2021, Zinedine Zidane berhasil mempersembahkan 1 gelar juara Liga dan 1 gelar juara Piala Super Spanyol untuk Real Madrid. Walaupun tidak sesukses periode pertamanya bersama Madrid, Zidane di periode kedua datang saat Real Madrid tidak dalam performa terbaiknya. Saat itu, Real Madrid tidak lagi diperkuat oleh mega bintang Cristiano Ronaldo. Tak hanya tidak diperkuat oleh Ronaldo, Real Madrid asuhan Zidane pada musim 2020-2021 juga pernah dihantam 65 kasus cedera dalam satu musim. Pasca berpisah untuk yang kedua kalinya bersama Real Madrid, berbagai klub top Eropa lainnya telah menghubungi Zidane. Termasuk yang belum lama ini menghubunginya adalah Bayern Munchen. Namun hingga saat ini, Zinedine Zidane dikabarkan belum menyetujui kontrak dengan klub maupun timnas manapun. Pelatih top selanjutnya yang tersedia di bursa transfer kali ini adalah Thomas Tuchel. Pasca musim yang mengecewakan, Bayern Munchen dan Thomas Tuchel memutuskan untuk berpisah di akhir musim ini walaupun kontrak Tuchel bersama Bayern Munchen masih tersisa 1 musim lagi. Sepanjang karir kepelatihannya, Thomas Tuchel sudah membangun reputasinya dengan menangani klub-klub top Eropa seperti Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Chelsea, dan yang terakhir adalah Bayern Munchen. Bersama klub-klub top Eropa itu, Tuchel telah memenangkan sejumlah trofi mayor, seperti Liga Champions, Piala Super UEFA, dan Piala Dunia antar klub bersama Chelsea. Manajer asal Jerman itu juga berhasil mempersembahkan berbagai trofi saat menukangi Paris Saint-Germain, di antaranya 2 gelar Ligue 1, 1 gelar Coupe de France, dan 1 Piala Super Prancis. Sedangkan saat menukangi 2 tim terbesar di tanah kelahirannya yaitu Borussia Dortmund dan Bayern Munchen, Tuchel berhasil mempersembahkan gelar juara DFB Pokal untuk Dortmund dan gelar juara Bundesliga untuk Munchen. Saat ini, Thomas Tuchel tengah diisukan akan merapat ke Manchester United untuk menggantikan Erik ten Hag. Tuchel menjadi salah satu nama yang dipertimbangkan oleh Ineos untuk menggantikan Erik ten Hag. Namun demikian, sebagaimana dikabarkan oleh Fabrizio Romano, Ineos akan mulai melakukan review dan diskusi terhadap performa Manchester United di bawah Erik ten Hag, sebelum akhirnya memutuskan akan mempertahankan atau mengganti ten Hag. Pelatih top kelima yang belum menukangi klub atau timnas manapun hingga saat ini adalah Antonio Conte. Pasca berpisah dengan Tottenham Hotspur di bulan Maret tahun lalu, Antonio Conte belum menyepakati kontrak dengan klub maupun timnas manapun. Sepanjang karir kepelatihannya, Antonio Conte yang berasal dari Italia sudah menukangi 2 klub besar di Italia yaitu Juventus dan Inter Milan. Bersama Juventus dan Inter Milan, Conte berhasil mempersembahkan beberapa trofi mayor seperti 3 gelar Scudetto secara beruntun untuk Juventus, dan 1 Scudetto lainnya untuk Inter Milan. Pelatih kelahiran Lecce itu juga pernah mempersembahkan Piala Supercoppa Italia untuk Juventus di musim 2013-2014. Walaupun lahir di Italia, Antonio Conte juga pernah melatih 2 tim besar di Liga Inggris yaitu Chelsea dan Tottenham Hotspur. Bersama Chelsea, Conte berhasil mempersembahkan gelar juara Liga Inggris dan gelar juara Piala FA untuk publik Stamford Bridge. Sebagaimana dikabarkan oleh jurnalis sepak bola Fabrizio Romano, saat ini Napoli sudah mengirimkan proposal yang berisi kontrak kepada Antonio Conte untuk menjadi pelatih Napoli mulai musim depan hingga tahun 2027 mendatang. Dalam proposal berisi kontrak yang sudah dikirimkan oleh Napoli itu, Fabrizio Romano juga menyebut bahwa Napoli akan memecahkan rekor pelatih dengan gaji tertinggi sepanjang sejarah Napoli, sekaligus pelatih dengan gaji tertinggi di Serie A untuk mendapatkan jasa Conte. Pelatih top selanjutnya yang masih menganggur hingga saat ini adalah Joachim Löw. Sejak meninggalkan timnas Jerman pada bulan Juni tahun 2021 lalu, Joachim Löw belum melatih lagi hingga saat ini. Selama 15 tahun menjadi manajer timnas Jerman, Joachim Löw adalah pelatih terlama yang pernah menangani suatu tim nasional di Eropa. Dalam kurun waktu 2006 hingga 2021, Joachim Löw berhasil mempersembahkan gelar juara Piala Dunia tahun 2014 dan gelar juara Piala Konfederasi tahun 2017 untuk timnas Jerman. Selain itu, Joachim Löw juga berhasil membawa timnas Jerman mencapai partai final pada Euro tahun 2008, sebelum akhirnya takluk dari generasi emas timnas Spanyol yang menjadi juara. Pada bulan Juli lalu, Joachim Löw sempat diisukan akan menjadi direktur teknik timnas Indonesia. Namun isu tersebut langsung dibantah oleh Ketua Umum PSSI yaitu Erick Thohir. Hingga saat ini, Joachim Löw belum menyepakati kontrak untuk klub maupun timnas manapun.
Pelatih top ke-7 yang belum menangani klub maupun timnas manapun adalah Stefano Pioli. Di akhir musim ini, manajer asal Italia itu baru saja memutuskan untuk berpisah dengan klub yang sudah ia latih sejak bulan Oktober tahun 2019, yaitu AC Milan. Selama menjadi manajer AC Milan, Stefano Pioli berhasil mempersembahkan satu gelar Scudetto yang sudah lama dinantikan oleh Milanisti di seluruh dunia. Sepanjang karir kepelatihannya, Stefano Pioli telah menukangi sejumlah klub top di Italia seperti Lazio, Fiorentina, Inter Milan, dan yang terakhir adalah AC Milan. Setelah mengucapkan salam perpisahannya dengan publik San Siro, Stefano Pioli menyatakan dirinya sedang mempelajari bahasa Inggris dan akan mencoba pengalaman baru di masa depan. Manajer asal Italia itu juga menyampaikan bahwa Premier League akan menjadi kesempatan yang baik untuk karir kepelatihannya di masa depan. Pelatih top selanjutnya yang tersisa di bursa transfer musim panas kali ini adalah Mauricio Pochettino. Setelah mengantarkan Chelsea finish di peringkat ke-6 Premier League musim ini dan bermain di kompetisi Eropa musim depan, manajer asal Argentina itu justru mencapai kesepakatan bersama Canga Chelsea untuk berpisah di akhir musim ini. Sepanjang karir kepelatihannya, Mauricio Pochettino telah melatih beberapa klub top Eropa seperti Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain, dan yang terakhir adalah Chelsea. Pochettino juga memiliki pengalaman melatih di Liga Spanyol bersama dengan Espanyol dan tim Liga Inggris lain yakni Southampton. Selain memiliki sejumlah pengalaman melatih klub-klub besar, Pochettino juga telah meraih 3 trofi sepanjang karir kepelatihannya yakni juara Ligue 1, Coupe de France, dan 1 Piala Super Prancis yang semuanya dipersembahkan untuk PSG. Hingga saat ini, Mauricio Pochettino dikabarkan belum mencapai kesepakatan dengan klub manapun. Namun demikian, manajer berusia 52 tahun itu dikabarkan menjadi salah satu kandidat pengganti Erik ten Hag di Manchester United jika Ineos memutuskan untuk memecat ten Hag. Pelatih top terakhir yang tersedia di bursa transfer kali ini adalah Roberto De Zerbi. Sebagaimana dikonfirmasi oleh jurnalis sepak bola Fabrizio Romano, Roberto De Zerbi telah memutuskan untuk meninggalkan Brighton and Hove Albion di akhir musim ini walaupun kontraknya baru akan berakhir di bulan Juni tahun 2026 mendatang. Selama karir kepelatihannya, De Zerbi pernah menukangi tim-tim di Liga Italia seperti Sassuolo dan Palermo, tim raksasa di Liga Ukraina yakni Shakhtar Donetsk, hingga saat ini bersama Brighton. Walaupun baru mengoleksi 1 trofi yakni Piala Super Ukraina, namun Roberto De Zerbi dianggap sebagai pelatih muda yang memiliki kualitas jempolan. Sebelum kedatangan De Zerbi ke Brighton di awal musim 2021-2022, Brighton menempati peringkat ke-16 klasemen akhir Premier League. Di musim pertama De Zerbi bersama Brighton, manajer asal Italia itu berhasil mendongkrak Brighton hingga finish di peringkat ke-9. Bahkan di musim keduanya, Brighton berhasil finish di peringkat ke-6 dan mendapatkan 1 tiket untuk bermain di Europa League musim ini. Manajer berusia 44 tahun itu juga dikenal bisa memaksimalkan potensi pemain hingga bernilai tinggi. Di awal musim ini, Brighton berhasil menjual Alexis Mac Allister ke Liverpool dengan biaya transfer sebesar 42 juta euro, serta Robert Sanchez dan Moises Caicedo ke Chelsea masing-masing dengan biaya transfer sebesar 23 juta euro dan 129 juta euro. Pengakuan terhadap kualitas yang dimiliki oleh De Zerbi itu bahkan lahir dari legenda hidup sepak bola Italia yakni Arrigo Sacchi. Legenda hidup AC Milan itu menyatakan bahwa De Zerbi adalah pelatih asal Italia dengan kualitas bagus dan dirinya berharap De Zerbi bisa melatih AC Milan. Selain Arrigo Sacchi, kualitas jempolan Roberto De Zerbi juga diakui oleh manajer terbaik di dunia saat ini yaitu Pep Guardiola. Manajer asal Spanyol itu pernah menyampaikan bahwa Brighton asuhan De Zerbi adalah tim dengan build-up terbaik di dunia. Saat ini, Roberto De Zerbi dikabarkan menjadi salah satu kandidat potensial untuk melatih Chelsea musim depan. Selaras dengan itu, De Zerbi sendiri menyatakan dirinya akan senang jika bekerja di Premier League lagi. Gimana nih? Kira-kira teman-teman pengen pelatih top yang mana untuk datang ke klub favorit teman-teman? Tulis di kolom komentar ya.